surga itu merindukan kepada 4 golongan. Apa itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih dan Isya yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketulusan dan keikhlasan langkah menuju ke mushola ini senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya, khususnya kita yang hadir pada kesempatan malam hari yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah kelak nanti mendapatkan syafaatnya dan juga kita diakui oleh umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami atau saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Apa itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran, orang yang senantiasa memelihara Al-Quranul Karim. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran itu dicintai oleh atau dilindungi atau dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup kita umat Islam untuk mengarungi samudera kehidupan yang senantiasa berhalangan dan rintangan. Contohnya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini yang real saja, yang nyata saja. Kalau kita beli motor itu baru, tidak ada petunjuk pemakaiannya, bagaimana kita bisa memakai? Tentunya kita harus ada petunjuk pemakaiannya, bagaimana cara memakainya, ada remnya dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itulah yang digunakan untuk petunjuk hidup kita. Kalau seandainya kita tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini akan tidak karuan, tidak tertata, tidak tersusun. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, khususnya di bulan Ramadan, karena orang yang dinaungi atau yang dicintai atau yang diinginkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang senantiasa membaca Al-Quran. Nanti kalau Al-Quran itu sering dibaca, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kalau kita sudah mati nanti atau kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu akan datang, akan memberi syafaat kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita malam hari mati lampu, bulan tidak ada, itu gelapnya kayak begitu. Tetapi lebih gelap lagi nanti kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, cahaya penerangnya adalah amal, di antaranya adalah kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa hafidil lisan. Kita menjaga lisan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak percuma hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan lisan kita ini untuk senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
mulut kita atau lisan kita ini basah untuk senantiasa mengagungkan nama-nama Allah, bukan sibuk mengurusi saudara, bukan sibuk merasani tetangga kita, akan tetapi sibuk untuk berzikir, mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah kembali ke hadiratnya, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan kedua kalinya. Kesempatan hanya satu kali. Yang kedua hadirin yang dirahmati, yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, memberikan harta benda kita kepada saudara kita. Memberikan makan kepada saudara kita yang lapar. Atau istilah lainnya adalah sedekah. Sedekah dengan ikhlas. Kadang-kadang begini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja dengan susah payah, dengan capek-capek, maka masa kita berikan kepada saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menghayati kehidupan ini, sebetulnya harta benda yang kita miliki yang sejati adalah harta benda yang kita tasarrufkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya mobil, itu kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mobil tidak ikut. Kita punya rumah mewah, kalau sudah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ikut. Bahkan istri kita yang dulu katanya cinta sehidup semati, kalau kita sudah mati, kita sendiri ke belajar atau kita sendiri berangkat ke kuburan, dan istri kita akan kembali. Semuanya akan kembali. Yang kita bawa adalah amal kita, amal sholat kita, amal puasa kita, amal sedekah kita, amal membaca Al-Quran kita, yang tulus ikhlas, itulah yang akan memberi penerangan. Sebab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, istilahnya azra'atul akhirah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah bercocok tanam, tempat bercocok tanam untuk mengumpulkan amal-amal kita untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bercocok tanam dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita tidak mencari amal yang sebaik-baiknya, maka kita akan menyesal di kemudian hari yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesalnya di dunia masih kita bisa ada yang membantu, tetapi kalau menyesalnya di akhirat tidak ada yang membantu kecuali amal-amal kita yang telah kita kerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, yang itulah yang akan membantu. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu washaimina fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Itulah orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita sebagai kaum muslim tidak merasa bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, dianggap bulan-bulan yang biasa. Padahal bulan Ramadan ini bagi umat Islam adalah bulan yang sangat istimewa. Di situ amal-amal perbuatan kita, amal sholat kita ini dilipat gandakan pahalanya. Kita membaca Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu satu huruf diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 lipat. Bahkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Allah meridhoi. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan, kita ajarkan, kita didik anak-anak kita walaupun masih kecil usia, mari kita ajari untuk berpuasa walaupun hanya tidak makan dan tidak minum saja sehari. Tetapi kalau kita tidak belajar mulai dari kecil, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu sangat berat, apalagi nanti kalau sudah dewasa. Bahkan kalau kita sudah berkeluarga, sudah menanggung kehidupan berkeluarga untuk berpuasa, sedangkan kita bekerja untuk mencari nafkah, itu sangat berat. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada bulan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kemungkinan pada bulan Ramadan yang akan datang, mungkin
kita sudah tidak akan bertemu. Oleh sebab itu, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah pada kesempatan saat ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan bulan Ramadan pada saat ini, sehingga kita dijauhkan dari api neraka sedang dan istilahnya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirin yang dapat kami sampaikan, ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.